Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen merasa tak percaya, saya belum pernah melihat atau mendengar makhluk seperti ini. Dilihat dari kinya, sepertinya makhluk itu bukan dari alam roh kita. Mungkinkah makhluk itu hanya ada di simpul spasial ini? Saat dia berbicara, makhluk itu mendekat dengan cepat, seolah-olah sedang dikejar. Ia segera menutup jarak. Tentu saja, hal ini membuat Lei Chong dan Sky Chanin Supreme khawatir. Ketika sudah sedekat ini, mereka segera waspada. Apa-apaan benda itu? Lei Chong menyerang lebih dulu dengan sambaran petir. Makhluk itu terkena pukulan, melolong kesakitan dan berdarah deras, kinya melemah. Sangat lemah. Lei Chong terkejut. Baru sekarang semua orang melihat makhluk itu lebih dekat. Ia tampak seperti burung unta raksasa, hanya saja lebih besar dan memiliki 8 cakar. Lehernya tebal dan kuat, serta matanya tajam. Dia bukan makhluk dari alam roh kita atau alam neter. Benda aneh apa ini? Kekuatannya tidak besar. Sepertinya dia hanya berada di tingkat pertama tahap nirvana, kata anjing langit tertinggi sambil mengumpat. Makhluk aneh itu, yang terkena pukulan, masih tak menyerah dan siap meneruskan pertempuran. Melihat ini, Lei Chong punya ide, Yang Chen, makhluk dari dunia lain ini terlalu lemah. Dia tidak sepadan dengan waktu kita. Kau harus menanganinya. Mendengar ini, Yang Chen tersenyum diam-diam, memahami niat Lei Chong. Sejak terakhir kali bersama Jiu Chang, Lei Chong masih menyimpan dendam dan tidak bisa melepaskannya. Ia mengatakan ini karena masih curiga pada Yang Chen. Itu bisa dimengerti. Meskipun merasa bahwa kekuatan Yang Chen tidak mungkin menyebabkan Jiu Chang jatuh, situasinya saat itu masih terlalu aneh. Lei Chong ingin menguji kekuatan Yang Chen. Yang Chen secara alami tidak akan memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya sendiri, tetapi sebagai seorang jenius sebelumnya, dia menampilkan lebih dari 1000 prasasti niat Dao ketika menyerang, berdiri berdampingan dengan burung raksasa, yang menarik perhatian orang lain. Mereka mengira Yang Chen baru saja memasuki tahap nirvana, tetapi memperlihatkan 1000 prasasti niat Dao sekaligus bukanlah tingkatan seorang kultivator tahap nirvana baru-baru ini. Anak ini, ekspresi Sky Chanin Supreme dingin, tidak menyangka Yang Chen begitu kuat setelah memasuki tahap nirvana. Namun, ia segera menyeringai, Kapten Lei Chong, seperti yang kau lihat, anak ini punya bakat luar biasa. Hanya dengan memasuki tahap nirvana, ia sudah menstabilkan kepemilikan 1000 atau lebih prasasti niat Dao. Ini jelas sepotong daging besar yang gemuk. Ya, lumayan, jawab Lei Chong melalui transmisi suara, dan keduanya diam-diam merencanakan cara menelan daging gemuk ini, Yang Chen, ke dalam perut mereka. Yang Chen sengaja menyembunyikan kekuatannya dan bertarung setara dengan burung aneh itu. Sampai akhirnya, ketika Autumn Cold Supreme tidak tahan lagi melihat Yang Chen berjuang, dia berkata dengan tegas, Yang Chen, biarkan aku masuk dan membunuh makhluk aneh ini untukmu. Yang Chen gembira melihat kesediaan Autumn Cold Supreme untuk membantu. Namun tiba-tiba sebuah suara datang tiba-tiba dari kejauhan. Rekan-rekan Taois, ampuni burung raksasa ini. Tolong jangan bunuh. Saat suara itu muncul, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapan Yang Chen dan yang lainnya. Orang-orang ini juga merupakan tim dari alam roh. Lei Chong jelas mengenali mereka dan terkejut, tim ke-6, apa yang kalian lakukan di sini? Mereka memang tim ke-6 dari tim pertama, dan sang pemimpin, dengan kultivasi yang mirip dengan Lei Chong, telah mencapai batas tahap nirvana. Tubuhnya diselimuti oleh prasasti, berjumlah lebih dari 5000, yang sungguh luar biasa. Berdiri di sampingnya adalah banyak ahli nirvana tingkat ketiga dengan kehebatan bela diri yang luar biasa. Namun, yang mengejutkan Yang Chen adalah kehadiran seseorang yang sangat dikenalnya di antara mereka, Hua Wanru. Melihat Hua Wanru, dia tampak sudah mengantisipasi segalanya dan mengedipkan mata genit padanya, menyebabkan kebencian dan kemarahan muncul di hati Yang Chen. Dia sudah lama mengkhawatirkan Hua Wanru. Bagaimana dia bisa berakhir di medan perang timur laut? Wanita ini benar-benar tidak memberinya ketenangan pikiran. Kehadiran Hua Wanru juga membuat Lei Chong bingung, Wan Hao, mengapa kamu memiliki seorang kultivator tahap pencerahan di timmu? Hehe, jangan remehkan dia hanya karena dia sudah di tahap pencerahan. Nama gadis ini Hua Wanru. Dia adalah sang terpilih yang mahir dalam kalkulasi. Dia banyak membantu kita dengan menjelajahi terowongan bawah tanah ini, kata Wan Hao, anggota klan Tianpeng, perlahan dan santai. Oh, jadi, berdasarkan sang terpilih ini, apa yang kau temukan di sini dan apa targetmu? Tanya Lei Chong penasaran. Wan Hao tidak akan mengungkapkan apapun secara alami. Sebaliknya, ia dengan santai menekan burung raksasa itu. Burung raksasa itu sudah terluka, dan dengan kemampuan luar biasa Wan Hao, menghentikannya adalah tugas yang sangat mudah. Melihat pemandangan ini, Lei Chong merasa kesal, Wan Hao, kita sudah bertarung melawan burung raksasa ini cukup lama. Kau tidak bisa begitu saja merebutnya. Itu keterlaluan. Haha, kita sudah mengikuti burung raksasa ini sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin itu dianggap milikmu? Wan Hao tertawa dan mengelus jenggotnya. Kau hanya memaksakan klaimmu.
Lagi pula, itu kan cuma seekor burung raksasa. Kalau kau mau, ya sudahlah. Kita punya jalan yang berbeda dan akan menjelajahi jalan kita sendiri. Lei Chong tidak berencana untuk bergabung dengan tim Wan Hao. Memiliki tim tambahan akan sangat memengaruhi rencananya untuk melahap mereka. Namun, Wan Hao tidak mempermudah Lei Chong. Setelah mendengar Lei Chong akan pergi, ia segera berkata, "Saudara Lei Chong, tunggu. Saya punya sesuatu untuk dimintai bantuan. Kau butuh bantuanku." Lei Chong terkekeh dingin, dengan niat jahat. "Wan Hao, katakan saja. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kami menemukan tempat ini melalui perhitungan Nona Hua Wanru. Namun, jauh di dalam terowongan, kami bertemu dengan tim dari Netherworld, yang juga merupakan anggota tim utama. Kapten tim Netherworld terlalu kuat, peringkat ke-39 Jenderal Hantu Xuan Ying dengan lebih dari 5.800 prasasti Dao Inten. Aku sendiri bukan tandingannya. Tapi jika kau membantuku, mengalahkannya tidak akan sulit," kata Wan Hao sambil tertawa. Lei Chong bukan orang yang bangun pagi tanpa tujuan. Mendengar kata-kata ini, ia tertawa, "Kalau aku membantumu, itu bukan masalah. Tapi Wan Hao, kau harus memberitahuku apa yang kau temukan di terowongan ini, bagaimana burung raksasa itu berguna untukmu, dan apa sebenarnya yang dibantu oleh sang terpilih di timmu untuk kau temukan. Kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas, hehe, aku tidak akan membantumu apapun yang terjadi." "Baiklah, baiklah, tidak masalah. Karena saudara Lei Chong sudah bilang begitu, aku akan jujur saja. Lagi pula, agak sulit menjelajahi terowongan bawah tanah ini hanya dengan satu tim. Lebih cocok pergi bersamamu." Wan Hao berpikir sejenak dan akhirnya berkompromi. "Oh, apa yang terjadi?" tanya Lei Chong bersemangat. "Lagi pula, seluruh gunung vakum terlalu misterius. Menemukan gua di sini adalah terobosan baru. Sayangnya, mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Jika mereka bisa mendapatkan petunjuk dari Wan Hao, itu akan menjadi kabar baik." Wan Hao tampaknya tidak mempunyai niat menyembunyikan apapun, dan menceritakan keseluruhan cerita. Yang Chen mengangguk sambil berpikir. Namun, bukan karena ucapan Wan Hao ia mengangguk. Dari awal hingga akhir, ia mendengarkan apa yang dikatakan Hua Wanru. Ia tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Wan Hao. Lagi pula, dia lebih percaya pada Hua Wanru. Jadi apa yang terjadi? Sebenarnya, eksplorasi terowongan bawah tanah oleh Wan Hao dan yang lainnya juga terbatas, tetapi mereka tiba di sini relatif awal, terutama karena perhitungan Hua Wanru. Sekelompok orang datang ke tempat ini dan menjelajahinya jauh ke dalamnya. Jika mereka terus menjelajah ke depan, kabut spasial yang lebih dahsyat akan muncul. Kabut spasial ini bahkan dapat memicu badai spasial kapan saja, yang mengakibatkan turbulensi spasial yang kacau. Jika mereka berani masuk sembarangan, itu sama saja dengan mencari kematian. Disinilah burung raksasa itu muncul. Burung raksasa ini, yang sementara diberi nama burung spasial, sangat misterius dan tampaknya merupakan makhluk unik di luar angkasa ini. Burung-burung raksasa ini dapat melahap badai spasial yang mendekat. Ya, melahap badai spasial. Artinya, selama burung ini ada, ia dapat membantu mereka menjelajahi wilayah yang lebih dalam, karena badai spasial yang akan datang akan dilahap oleh burung tersebut, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, tepat saat mereka menemukan peran burung ini, mereka bertemu dengan kelompok lain dari tim Netherworld. Seperti yang dikatakan Wan Hao, Jenderal Hantu Xuan Ying benar-benar kuat, 5.800 prasasti niat Dao membuatnya sulit bagi Wan Hao untuk mengatasinya, memaksanya melarikan diri. Dalam proses melarikan diri, mereka secara tidak sengaja membiarkan burung raksasa itu lolos dan terus mengejar serta berusaha menangkapnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Lei Chong dan kelompoknya. Ini adalah versi yang diceritakan Hua Wanru. Versi lain adalah yang diceritakan oleh Wan Hao dan Lei Chong. Pada saat cerita tersebut mencapai versi Wan Hao, keadaannya berbeda. Beberapa rincian penting telah dibesar-besarkan atau dihilangkan. Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Wan Hao memang tidak mengatakan yang sebenarnya pada Lei Chong, tapi wajar saja kalau dia tidak melakukannya. Namun, Wan Hao mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Hua Wanru akan begitu dekat dengannya. Namun Yang Chen pun tidak mau mengatakan yang sebenarnya pada Lei Chong. "Yang Chen, kau harus berhati-hati dengan Wan Hao ini. Ada banyak faktor berbahaya padanya." Hua Wanru tiba-tiba mengirimkan pesan. "Bagaimana bisa?" tanya Yang Chen bingung. "Aku juga tidak mengerti. Tapi dia sangat berbahaya, menurut simbol-simbol ramalan. Yang lebih aneh lagi, dia sepertinya tidak mengancammu. Itu bahkan lebih aneh lagi. Apa wilayahmu saat ini?" Hua Wanru tidak bisa memahaminya. Yang Chen menduga bahwa Hua Wanru pasti datang ke zona perang timur laut sebelum ia memasuki tahap nirvana. Apa sebenarnya yang dipikirkan wanita ini? Yang Chen tampak bingung, dan tidak bermaksud memberitahu Hua Wanru, tetap diam. Kemudian, Wan Hao dan Lei Chong membentuk aliansi. Pada saat inilah pula tim Netherworld menyusul mereka dan mencapai tempat ini. Karena kabut spasial, mereka hanya bereaksi saat hendak mendekati area tersebut. Pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat untuk mundur.
Hahaha, Jenderal Hantu Xuan Ying, kau tidak menyangka, kan? Aku sudah bertemu lebih banyak sekutu di sini. Kau mengejarku habis-habisan. Hari ini, disinilah tempat pemakamanmu. Wan Hao menunjuk Jenderal Hantu Xuan Ying dan mengumpat. Wajah Jenderal Hantu Xuan Ying menegang, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Wan Hao, kau sungguh beruntung bertemu lebih banyak sekutu di sini. Tapi apa kau pikir kau sudah mengurus semuanya? Jenderal Hantu Xuan Ying mendengus marah. Hahaha, cukup omong kosongnya. Saudara Lei Chong, ayo kita kalahkan Jenderal Hantu Xuan Ying ini bersama-sama. Wan Hao langsung bergegas. Lei Chong segera mengambil tindakan, membantu Wan Hao melancarkan serangan dahsyat terhadap Jenderal Hantu Xuan Ying. Yang lain pun tak ragu. Kedua tim segera bertindak, menyerang tim Netherworld secara langsung. Sekarang mereka unggul dalam jumlah. Siapapun yang membunuh musuh lebih dulu akan mendapatkan poin prestasi. Autumn Cold Supreme masih khawatir tentang Yang Chen dan berkata, Yang Chen, tinggallah bersamaku. Yang Chen tahu bahwa Autumn Cold Supreme mengkhawatirkannya dan bergabung dengannya. Keduanya menargetkan Jenderal Hantu Nirvana tingkat 3 dan segera beraksi. Hanya Hua Wanru yang bukan pejuang, bersembunyi di sudut dan mengamati situasi. Melihat Yang Chen bersama wanita cantik seperti itu, Hua Wanru menggelengkan kepalanya, wanita tua yang tidak tahu malu, mencoba mendekati Yang Chen. Setelah itu, dia memulai perhitungannya. Wajah wanita ini menunjukkan bencana dalam waktu dekat. Tapi sayang sekali, matahari merah Yang Chen terlalu menyilaukan. Kehadirannya langsung meniadakan bencananya. Jika bukan karena Yang Chen, dia pasti dalam bahaya hari ini. Lupakan saja. Lagi pula, apa yang perlu kukhawatirkan? Akulah yang pertama kali turun tangan, jadi tidak perlu khawatir tentang orang lain yang ikut campur. Lebih baik lagi jika ada yang turun tangan. Pertama, mari kita kalahkan Zhang Suelian. Pikiran Hua Wanru menjadi ekstrim, dan dia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Zhang Suelian. Serangan gabungan kedua tim itu sangat dahsyat terhadap tim Netherworld yang kecil. Jenderal Hantu Xuan Ying memang kuat, tetapi ia tidak mampu menutupi kekurangan jumlah mereka. Lei Chong dan Wan Hao bekerja sama, dengan cepat menekan Jenderal Hantu Xuan Ying. Jenderal Hantu Xuan Ying masih belum mau menyerah, dan berencana untuk melawan Lei Chong dan Wan Hao sampai akhir. Dia kuat, tetapi rekan satu timnya benar-benar kacau, dengan beberapa Jenderal Hantu Nirvana tahap 3 bahkan tidak mampu bertahan. Bahkan Yang Chen dan Autumn Cold Supreme berada di atas angin. Lawan mereka adalah Jenderal Hantu bertanduk dua raksasa. Jenderal Iblis bertanduk raksasa ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Autumn Cold Supreme. Jika Yang Chen tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, ia hanya bisa membantu dari samping, tetapi itu juga menyulitkan Jenderal Iblis bertanduk raksasa untuk melawan. Pada saat yang sama, krisis muncul di area lain. Akhirnya, Jenderal Hantu Xuan Ying menggertakkan giginya, tahu dia tidak akan menang, dan berteriak dengan marah, kalian semua tunggu saja. Saat kata-katanya itu diucapkan, Jenderal Hantu Xuan Ying terpaksa melarikan diri dengan enggan. Ketika Jenderal Hantu Xuan Ying melarikan diri, Jenderal Hantu lainnya juga tidak ragu untuk melarikan diri. Namun, tidak semua orang berhasil melarikan diri, dan beberapa Jenderal Hantu tertinggal dan terbunuh di tempat. Sasaran Yang Chen dan Autumn Cold Supreme, Jenderal Iblis bertanduk raksasa, juga memutar tubuhnya dan melarikan diri, yang mendorong Autumn Cold Supreme untuk segera mengejarnya. Autumn Cold Supreme tidak ingin melepaskan poin manfaat yang begitu besar. Tanpa sepengetahuannya, Jenderal Iblis bertanduk raksasa tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan balik. Tombak terbalik ini adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi oleh Autumn Cold Supreme. Murid-muridnya mengerut, menyadari ada sesuatu yang salah. Ups! Terlebih lagi, saat Jenderal Iblis bertanduk raksasa ini mengambil tombak terbalik, jelas bahwa ia telah merencanakan ini sejak awal. Dalam proses berbalik arah, ia berniat untuk mengambil nyawa Autumn Cold Supreme. Saat Autumn Cold Supreme panik, ia buru-buru mencoba membela diri. Prasasti Dao Inten berkumpul di depannya, tetapi dengan suara berderak, prasasti-prasasti itu hancur dalam sekejap, saat Jenderal Iblis bertanduk raksasa menerobosnya. Apa? Wajah Autumn Cold Supreme membeku karena ngeri, dan dia sudah dipenuhi keputusasaan. Dia terlalu ceroboh. Seringkali, hidup dan mati berada di ujung tanduk. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan kini Jenderal Iblis bertanduk raksasa telah memanfaatkan kesempatan itu, menghancurkan prasasti Dao Intennya, membuatnya tak punya peluang untuk melarikan diri. Wajah Jenderal Iblis bertanduk raksasa tampak garang saat ia mencibir, kau ingin membunuhku. Kalau aku mati, kau harus tinggal di sini dulu untuk menemaniku. Hahaha, sekarang pergilah. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata, mati, pupil mata Jenderal Iblis tiba-tiba mengerut, dan tubuhnya berkedut 2 kali. Ia merasa seperti terikat oleh sesuatu dan tak bisa bergerak sama sekali. Jenderal Iblis bertanduk raksasa tidak tahu apa yang telah terjadi. Autumn Cold Supreme juga terguncang, menatap Jenderal Iblis bertanduk raksasa yang tak berdaya. Ketika ia tersadar, ia segera mengumpulkan prasasti Dao Intennya dan menyerang.
Dengan serangan ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, menghancurkan tubuh Jenderal Iblis bertanduk raksasa, memberikan pukulan yang mematikan padanya. Hingga kematiannya, Jenderal Iblis bertanduk raksasa tidak tahu apa yang telah terjadi atau mengapa ia tidak bisa bergerak atau bahkan melepaskan prasasti Dao Intennya. Semuanya masih misteri. Autumn Cold Supreme juga tidak tahu apa yang terjadi. Terkejut, ia terduduk di tanah, terengah-engah. Setelah memikirkannya sejenak, dia menoleh ke arah Yang Chen dengan ekspresi menawan. Dia menyadari bahwa Yang Chen, seperti dirinya, memasang ekspresi terkejut, yang menunjukkan bahwa kejadian tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang terjadi? Autumn Cold Supreme tidak mengerti dan bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah Jenderal Iblis bertanduk raksasa terluka sebelumnya, dan di saat kritis, tiba-tiba tidak bisa bergerak lagi? Tanya Yang Chen bingung. Sepertinya hanya itu penjelasannya, gumam Autumn Cold Supreme. Dia mengatakannya keras-keras. Namun, bagaimanapun ia memikirkannya, Autumn Cold Supreme merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sungguh tidak masuk akal Jenderal Iblis bertanduk raksasa baru saja hendak membunuhnya, tetapi tiba-tiba berhenti tepat pada saat itu. Mungkinkah itu benar-benar hanya kebetulan? Apakah Jenderal Iblis bertanduk raksasa terluka entah bagaimana? Dia merasa sulit mempercayainya. Samar-samar, ia merasa itu ada hubungannya dengan Yang Chen. Ia juga merasa tindakan Jiu Chang sebelumnya aneh dan membingungkan. Ditambah lagi dengan insiden baru-baru ini dengan Jenderal Iblis bertanduk raksasa, hal itu juga sama membingungkannya. Selama ini, ia hanya ditemani oleh Yang Chen. Orang yang bisa menolongnya seharusnya hanya dia. Akan tetapi, jika dipikirkan lebih mendalam, mengendalikan Jenderal Iblis tingkat ketiga secara diam-diam dan melumpuhkannya sepenuhnya adalah sesuatu yang bahkan Lei Chong dan Wan Hao mungkin tidak akan mampu melakukannya, bukan? Diperlukan 6.000 prasasti niat Dao untuk mencapai itu, dan sekuat apapun Yang Chen, dia tidak mungkin bisa mencapai tingkat itu. Ketika memikirkan hal ini, Autumn Cold Supreme menggelengkan kepalanya, berpikir hal ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Sementara itu, Yang Chen segera menenangkan diri, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hanya Hua Wanru, yang sejak tadi menatap keduanya dari belakang, mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum. Yang Chen pasti semakin kuat sekarang, benar-benar bakat iblis yang membuat orang terengah-engah. Zhang Suelian, seleramu terhadap pria lumayan, meskipun kau memilihnya, tapi aku tetap akan bertarung denganmu untuknya. Hua Wanru berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, Sky Chanin Supreme dengan cemas terbang menuju Autumn Cold Supreme. Autumn Cold, kamu baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkanmu tadi. Sky Chanin Supreme tampak ketakutan. Terima kasih atas perhatianmu, Sky Chanin. Aku baik-baik saja, kata Autumn Cold Supreme dengan tenang, masih menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Kekecewaan Sky Chanin Supreme semakin dalam, dan meski marah, dia hanya bisa menahannya, tidak tahu harus merencanakan apa lagi. Wan Hao dan Lei Chong sekarang berdiri bersama, berbicara dengan riang. Saudara Lei Chong, terima kasih atas bantuanmu. Dengan kekuatan gabungan kita berhasil mengusir Xuan Ying. Selanjutnya, dunia kita. Kedua tim kita akan bekerja sama menggunakan burung raksasa ini untuk menjelajah lebih dalam ke bawah tanah. Bagaimana menurutmu, Saudara Lei Chong? Tanya Wan Hao. Aku tidak masalah dengan itu. Saudara Wan Hao, tolong tunjukkan jalannya. Lei Chong setuju tanpa ragu. Bagus sekali. Saudara Lei Chong, tolong. Wan Hao dan Lei Chong bertukar basa-basi yang tidak tulus dan memimpin. Adapun para anggota kedua tim, mereka tidak mengatakan apapun satu sama lain, mengikuti di belakang kapten mereka masing-masing. Yang Chen dan Hua Wanru juga berpura-pura tidak saling mengenal, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena Wan Hao telah berjalan lebih jauh di depan, ia lebih mengenal jalan setapak itu. Ia memimpin rombongan dan segera tiba di area berkabut tebal yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika mereka tiba, semua orang menarik napas dalam-dalam. Itu karena kabut lebih tebal dari sebelumnya, dan tidak ada yang bisa dilihat. Namun, mereka dapat merasakan kekuatan spasial yang mengerikan dari dalam kabut, yang menunjukkan bahwa bagian dalamnya sangat berbahaya. Ini bagian terdalam dari terowongan yang kusebutkan sebelumnya. Saat kita bergerak maju, badai spasial bisa muncul kapan saja. Namun, burung raksasa ini memiliki kemampuan untuk melahap badai spasial ini, yang cukup aneh. Kita kendalikan, biarkan ia melaju sementara kita ikuti dengan saksama. Tidak hanya tidak akan ada kecelakaan, tetapi kita juga bisa mendapatkan banyak pecahan spasial di sepanjang jalan. Hahaha, Wan Hao tertawa terbahak-bahak. Mendengar tentang fragmen spasial, Lei Chong langsung tersenyum, tampaknya sangat tertarik dengan hal ini. Kalau begitu, mari kita lihat kekuatan suci apa yang dimiliki burung raksasa ini, kata Lei Chong. Wan Hao tidak menjelaskan lebih lanjut dan melepaskan burung raksasa itu. Burung raksasa itu memasuki ruang di depan, dan lubang hitam terbelah, diikuti oleh badai yang tampaknya akan meletus. Namun, burung raksasa itu dengan cepat membuka mulutnya dan secara aneh menelan lubang hitam yang robek dan bentuk embrio badai ke dalam perutnya.
Setelah itu, badai mereda, dan banyak fragmen spasial bermunculan. Wan Hao dan Lei Chong maju untuk menangkap mereka, sementara yang lain tertinggal jauh. Sky Chanin Supreme sangat frustrasi. Jika Wan Hao tidak ada di sana, dia mungkin berada di kelompok pertama yang mengambil fragmen spasial ini. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti mereka dengan enggan. Wan Hao dan Lei Chong tidak peduli dengan pikiran anjing langit tertinggi. Mereka segera mengumpulkan pecahan-pecahan spasial ke dalam tas mereka, lalu mengendalikan burung raksasa itu untuk berjalan di depan. Binatang burung raksasa ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bakatnya dalam melahap badai spasial cukup mengesankan. Di area yang membingungkan ini, hanya dengan 2 langkah saja dapat memicu kekuatan spasial yang tidak stabil, yang melahirkan badai spasial yang sangat dahsyat. Kalau saja burung raksasa ini tidak mampu menelan badai tepat pada waktunya, mereka tetap akan kesulitan meski bisa menghindari gelombang badai itu. Untungnya, dengan bantuan burung raksasa itu, mereka melaju mulus di sepanjang perjalanan. Tak hanya tidak menemui rintangan berbahaya, mereka juga berhasil mendapatkan cukup banyak fragmen spasial. Meski demikian, Wan Hao dan Lei Chong merupakan orang-orang yang memperoleh fragmen spasial terbanyak. Yang Chen, Autumn Cold Supreme, dan lainnya hanya berhasil mengambil sisa-sisanya. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan hal ini. Ia bisa melihat bahwa Lei Chong dan Wan Hao memiliki rencana tersembunyi masing-masing. Masih belum pasti bagaimana perkembangan selanjutnya. Dengan cara ini, mereka terus bergerak lebih dalam ke dalam gua selama 2 hari. Yang Chen mengumpulkan sekitar beberapa ratus fragmen spasial. Sementara itu, Wan Hao dan Lei Chong pasti telah mengumpulkan lebih banyak lagi, mungkin masing-masing sekitar 7 atau 8 ribu. Jumlah fragmen spasial ini membuat mereka berdua sangat bahagia. Begitu banyak fragmen spasial yang bisa dikonversi menjadi 7 atau 8 ribu poin merit. Siapa yang tidak suka itu? Terlebih lagi, saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam gua, mereka menerima berita yang lebih baik lagi. Berita apa? Semakin jauh mereka melangkah, semakin kaya kekuatan spasialnya. Awalnya, mereka tidak menemukan banyak fragmen spasial, tetapi semakin dalam mereka bergerak, semakin banyak fragmen yang mereka temukan. Hal ini membuat semua orang penasaran. Pemandangan apa yang akan mereka temukan di ujung jalan ini? Namun karena kabut tebal, tidak seorang pun tahu seperti apa akhirnya. Tidak sampai setengah jam kemudian, saat semua orang asyik berpikir, sebuah baskom besar muncul di hadapan mereka. Cekungan ini membentang sepanjang 100 zang. Di dalamnya, terjadi turbulensi spasial yang luar biasa dahsyat. Di dalamnya, terdapat rasa ketidakstabilan yang mencekam. Namun, yang menggetarkan hati semua orang adalah banyaknya fragmen spasial yang melayang-layang. Sungguh, besar sekali. Tempat ini seakan menjadi sumber serpihan ruang, dengan serpihan-serpihan berserakan di mana-mana. Menghitungnya akan mengungkap ribuan, bahkan puluhan ribu. Secara sekilas, jumlahnya pasti lebih dari 100 ribu, dan jumlah pastinya hampir tidak terbayangkan. Tidak seorang pun akan tidak bahagia, ada begitu banyak fragmen spasial, itu seperti menemukan emas. Satu-satunya hal yang membuat orang waspada adalah banyaknya turbulensi spasial yang tidak stabil dan badai yang mengelilingi fragmen-fragmen ini. Akan sulit untuk merebutnya dengan paksa. Namun dengan binatang burung raksasa yang mampu melahap badai spasial, hal itu pun tidak terlalu sulit. Namun, tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berseru, "Cepat, lihat. Sepertinya ada monster raksasa di bawah badai spasial ini." Bagaimana mungkin? Seekor binatang raksasa. Apa yang mungkin ada di simpul spasial ini? Sekelompok orang merasa aneh, tetapi mereka tetap secara naluriah memperhatikannya. Hanya dengan sekali pandang, semua orang terperangah kaget. Karena memang ada seekor binatang raksasa di bawah ruang yang bergejolak itu. Binatang ini tampak sangat aneh, perpaduan antara ikan raksasa dan kuda, jika harus digambarkan. Dari tubuh binatang raksasa itu terpancar aura kuno berbintang. Saat aura ini menyebar, semua orang tidak berani bertindak gegabah. Apa ini? Apakah itu binatang eksotis khusus di dalam simpul spasial? Wan Hao dan Lei Chong keduanya sangat bingung. Yang Chen memandang Hua Wanru, ingin mendapatkan beberapa informasi khusus darinya. Hua Wanru sudah memperhitungkannya. Melihat tatapan Yang Chen padanya, ia menjawab melalui transmisi suara, binatang raksasa ini disebut binatang angkasa bintang. Ia bukan makhluk unik di angkasa ini, bahkan, tidak ada makhluk lain di angkasa ini. Binatang raksasa ini sepertinya disegel di sini. Binatang luar angkasa. Yang Chen belum pernah mendengar nama seperti itu. Saat ini, binatang buas itu diam-diam mengamati semua orang dengan sepasang matanya, namun tidak membuat gerakan apapun secara tiba-tiba. Wan Hao dan Lei Chong sama-sama cerdas. Melihat monster raksasa itu tidak bergerak, mereka segera mencapai kesimpulan. Aku mengerti, monster raksasa ini pasti tersegel. Aneh, sih, kenapa dia tersegel di simpul spasial yang katanya sementara. Lagi pula, kita tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kalau monster raksasa itu tersegel, seharusnya dia tidak bisa bergerak. Kita tinggal kumpulkan saja fragmen spasial kita, kata Lei Chong. Wan Hao menganggukkan kepalanya tanda setuju.
Akan tetapi, kendati demikian yang mereka katakan, sebenarnya mereka agak khawatir dalam hati mereka. Mereka sama sekali tidak bisa memahami kekuatan dan sifat aura binatang purba ini. Mereka hanya bertindak berdasarkan pemahaman bawah sadar mereka. Namun, harus dikatakan bahwa tebakan mereka benar. Setelah mencoba meraih pecahan spasial, mereka menyadari bahwa binatang raksasa itu memang tidak menunjukkan reaksi apapun. Secara bertahap, Lei Chong dan Wan Hao menjadi lebih berani dan mulai mengumpulkan pecahan spasial seperti orang gila. Melihat ini, yang lain pun tak tinggal diam. Mereka ikut serta dengan panik, hati-hati menghindari badai spasial sambil mengumpulkan pecahan-pecahan spasial ke dalam tas mereka. Yang Chen, tentu saja, tidak bermalas-malasan. Sepertinya dia tidak mengumpulkan banyak, tetapi kenyataannya, dengan niat daur ruang waktunya, koleksinya tidak lebih buruk dari milik orang lain. Setelah beberapa saat, dia sudah mendapatkan sekitar 20.000 fragmen spasial. Namun, di mata orang lain, akan sangat mengesankan jika dia berhasil mendapatkan beberapa ribu pecahan. Ketika mereka asyik mengumpulkan pecahan-pecahan itu, tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Saat merasakan suara itu, ekspresi Wan Hao dan Lei Chong langsung berubah. Apa yang telah terjadi? Seketika, suara tawa licik terdengar dari kejauhan. Itu adalah tim Netherworld yang baru saja diusir, dipimpin oleh Jenderal Hantu Xuan Ying, yang muncul di sini secara tidak langsung. Jenderal Hantu Xuan Ying, kau masih berani muncul di sini, sepertinya tidak membunuhmu tadi tidak cukup. Lei Chong menggeram, sama sekali tidak menganggap serius Jenderal Hantu Xuan Ying. Namun, Jenderal Hantu Xuan Ying tidak tampak takut sama sekali dan malah mencibir dengan arogan, benarkah? Lei Chong merasa ada yang tidak beres. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, ia tiba-tiba merasakan angin dingin. Ketika ia tersadar, Wan Hao tiba-tiba melancarkan serangan kejutan, dengan lapisan-lapisan prasasti Dao Inten yang menyapu. Wan Hao sebenarnya telah menyerangnya secara diam-diam. Hal ini membuat saraf Lei Chong menegang, ketidakpercayaan terlihat di wajahnya. Apa yang terjadi, Wan Hao, apa yang kau lakukan? Reaksinya tepat waktu. Ia menggunakan prasasti niat Dao untuk melindungi dirinya, tetapi ia tetap lengah dan batuk darah. Meski tidak terluka parah, Lei Chong tetap terluka dan berada dalam situasi genting. Tak lama kemudian, tubuh Wan Hao mulai kejang-kejang. Saat ia sadar kembali, ia telah berubah menjadi makhluk raksasa. Dan makhluk besar itu bukanlah manusia, melainkan makhluk hantu besar. Semua orang terkejut, karena Wan Hao ternyata adalah jenderal hantu. Itu adalah sesuatu yang tidak seorang pun berani pikirkan, tetapi sekarang faktanya ada di depan mereka. Dengan tubuh yang bergetar, Wan Hao mulai terbelah, berubah, dan akhirnya bertransformasi menjadi jenderal hantu raksasa. Ia muncul di hadapan semua orang, dan Wan Hao yang sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Hahaha, kau bertanya apa yang terjadi? Karena aku bukan manusia sejak awal, Wan Hao mencibir. Lei Chong tahu ada sesuatu yang salah, mereka ditipu. Lagi pula, mereka sudah terjerumus ke dalam perangkap dan tidak ada jalan kembali. Wan Hao memutar lehernya dengan sinis, sejujurnya, meskipun bakatku adalah menyamar sebagai makhluk dari berbagai ras, mempertahankan penyamaran ini sangat sulit. Tapi bisa memburu dua tim petarung Nirvana Stage, hehe, Xuan Ying, ini sepadan, kan? Kenapa kau tidak menunjukkan sifat aslimu dari awal saja? Apa gunanya semua tipu daya yang rumit ini? Teriak Lei Chong dengan marah. Lei Chong, sepertinya kau tidak terlalu pintar, Wan Hao mencibir. Kalau kami menyerang saat itu, kau pasti sudah mencoba kabur, dan Xuan Ying dan aku tidak akan bisa menghentikanmu. Tapi sekarang, kemana kau akan kabur? Setelah mendengar kata, melarikan diri, orang-orang di tim Wan Hao akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ya, mereka harus segera melarikan diri. Ia memutar tubuhnya dan mencoba meninggalkan tempat ini dalam sekejap. Namun, Wan Hao tidak menghiraukannya, dan kemudian terdengar jeritan. Kultivator Nirvana tingkat ketiga yang mencoba melarikan diri langsung tersedot ke dalam turbulensi spasial dan menghilang tanpa jejak setelah berteriak. Pemandangan ini membuat semua orang terkesiap. Kau benar-benar memblokir satu-satunya jalan keluar dengan badai spasial. Lei Chong sangat marah. Hehe, ngomong-ngomong, aku punya binatang burung raksasa, dan aku bisa pergi kapan saja. Sedangkan untukmu, aku khawatir itu mustahil. Wan Hao tertawa. Jenderal Hantu Xuan Ying berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, Wan Hao, berhentilah bicara omong kosong dengan mereka. Lakukan saja. Mendengar ini, Wan Hao tak membuang kata lagi, memutar lehernya, dan berkata, tidak masalah, aku akan mengurus Lei Chong ini. Aku ingin bertemu dengannya. Terserah. Sikap Jenderal Hantu Xuan Ying dingin saat dia berhenti berbicara dan mulai melepaskan ki hantunya. Orang-orang di bawah komandonya juga tertawa liar dan mulai menyerang para kultivator tahap nirvana lainnya dari berbagai klan di alam roh. Dalam sekejap, semangat kedua tim dari alam roh hancur. Dihadapkan dengan dua jenderal hantu, yang satu lebih kuat dari yang lain, mereka tak kuasa menahan rasa putus asa. Beberapa orang sudah berlarian, tidak dapat tenang sama sekali. Autumn Cold Supreme dan Yang Chen berdiri bersama dalam sikap serius, tidak berani bertindak gegabah.
Tak lama kemudian, jenderal hantu lainnya datang untuk mereka. Autumn Cold Supreme tidak ingin menyerah begitu saja dan menggertakkan giginya, berkata, Yang Chen, ayo kita berjuang keluar bersama. Yang Chen sangat puas dengan kegigihan Autumn Cold Supreme dan bekerja sama dengannya untuk menghadapi jenderal hantu ini. Untuk saat ini, mereka berdiri bersama. Namun di sisi lain, kekacauan telah meletus. Jenderal hantu Xuan Ying tak terhentikan, dan tak seorang pun mampu melawannya. Hanya dalam 5 ronde, seorang kultivator tahap nirvana yang kuat tumbang. Serangan lain, orang lain jatuh. Tak lama kemudian, jenderal hantu Xuan Ying mengalihkan fokusnya ke Yang Chen dan Autumn Cold Supreme. Dasar sampah. Jenderal hantu Xuan Ying agak geram karena Autumn Cold Supreme belum dibereskan. Ia menunjuknya dari samping, dan sebuah bola ki hantu Netherworld melesat keluar, mencoba menyerang Autumn Cold Supreme secara diam-diam. Saudari Qiuhan, awas! Yang Chen tiba-tiba melangkah maju dan menyapu Netherworld Ghost Ki dengan tombaknya. Hal ini membuat wajah jenderal hantu Xuan Ying menjadi dingin, cari mati. Karena kau sangat ingin mati, aku akan menurutimu. Tangan hantu raksasanya terangkat, dan sejumlah prasasti niat Dao muncul, bertujuan untuk membunuh Yang Chen. Yang Chen, lari! Teriak Autumn Cold Supreme ketika dia melihat Yang Chen telah menarik perhatian jenderal hantu Xuan Ying. Tanpa sepatah kata pun, Yang Chen melarikan diri. Seperti seekor kucing yang menangkap tikus, jenderal hantu Xuan Ying mengejar tanpa henti, tidak memberi Yang Chen kesempatan. Yang Chen cepat, tetapi jenderal hantu Xuan Ying lebih cepat. Hanya dalam sekejap, jenderal hantu Xuan Ying telah menyusul Yang Chen. Seorang kultivator nirvana tingkat pertama berani mencoba melarikan diri dari tanganku. Pergilah ke neraka. Jenderal hantu Xuan Ying mengangkat tangannya dengan jijik, prasasti Dao Inten berkumpul saat ia bersiap untuk membunuh Yang Chen. Tidak bagus. Autumn Cold Supreme merasakan bahaya yang dihadapi Yang Chen. Kau masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Jenderal hantu yang bertarung dengan Autumn Cold Supreme mencibir. Autumn Cold Supreme merasa putus asa, menyadari bahwa dia tidak dapat menyelamatkan Yang Chen dan tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi. Dan jenderal hantu Xuan Ying hendak menghabisi Yang Chen. Namun pada saat ini, saat Yang Chen memutar tubuhnya lagi untuk melepaskan diri, jenderal hantu Xuan Ying tiba-tiba terdiam. Banyak jenderal hantu merasakan ada sesuatu yang salah. Tubuh jenderal hantu Xuan Ying berkedut, dan energi spiritualnya semakin melemah. Ia berbalik, raut wajahnya tampak tak percaya ketika melihat Yang Chen, dan tatapan putus asanya seolah baru memahami sesuatu di saat kematiannya. Itu, kau. Saat jenderal hantu Xuan Ying mengucapkan kata terakhir, dia pingsan dan ki-nya lenyap. Itu adalah badai dan turbulensi spasial. Jenderal hantu Xuan Ying sedang mengejar seseorang dan bertabrakan dengan turbulensi spasial. Sekelompok orang sampai pada suatu kesimpulan. Dan Yang Chen berpura-pura terkejut, berdiri di sana seolah-olah kejadian itu tidak ada hubungannya dengan dirinya dan badai spasial hanyalah kebetulan. Pemandangan aneh ini baru saja menandai permulaan. Berikutnya, jenderal hantu yang mengejar Hua Wanru tiba-tiba kejang-kejang, berubah menjadi debu, dan mati seketika. Setelah itu, Ghost General yang bertarung dengan Autumn Cold Supreme berubah menjadi ketiadaan dan tewas di tempat. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, mereka hanya melihat satu demi satu jenderal hantu tewas di tempat, tanpa mengetahui siapa yang melepaskan tembakan. Hal ini membuat Wan Hao sangat ketakutan hingga dia gemetar dan hampir tidak dapat berdiri. Dalam sekejap mata, semua yang berada di bawah komandonya mati. Apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Siapa? Sebelum kata-katanya benar-benar terucap, dia merasakan niat Dao yang luar biasa menyapu dirinya. Seketika tubuhnya membeku. Selanjutnya, ia kehilangan kesadaran, dan akhirnya, tubuhnya meledak menjadi ketiadaan, dan mati dalam prosesnya. Teror yang luar biasa. Meski hanya hantu Netherworld yang mati, manusia yang selamat sama sekali tidak merasa lega. Pusaran keterkejutan bergolak di hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah gelombang serangan itu, semua hantu Netherworld telah lenyap. Betapa mengerikannya peristiwa ini. Semua orang berkeringat dingin karena ketakutan. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Mengapa? Mereka merasa gelisah, takut kalau orang yang baru saja membunuh jenderal hantu Netherworld itu tiba-tiba menjadi tidak senang kepada mereka dan membunuh mereka juga. Tidak seorang pun tahu siapa pelakunya. Hanya Hua Wanru sekarang yang matanya yang indah bergerak, menatap langsung ke Yang Chen, seolah-olah dia sudah mengerti segalanya. Hanya Yang Chen sendiri yang tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah sekian lama, akhirnya ada sedikit pergerakan di tempat kejadian. Seseorang bertanya terus terang, siapa yang melakukan ini? Skychanin Supreme juga dipenuhi kebingungan dan menatap binatang raksasa yang tersegel itu, berseru, mungkinkah binatang raksasa ini yang melakukannya? Aku bisa melihat sedikit ki hantu di sekitar segel binatang raksasa itu, dan sepertinya itu segel yang dibuat oleh orang-orang Netherworld. Binatang angkasa bintang ini mungkin memiliki sikap khusus terhadap hantu-hantu Netherworld, dan mungkin memang senior binatang raksasa ini yang baru saja bergerak.
kata Lei Chong. Setelah percakapan berakhir, ia segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih, senior monster raksasa, atas bantuanmu menyelamatkan kami dan melenyapkan para jenderal hantu ini. Kami baru saja menyinggungmu dan berharap kau tidak menganggapnya terlalu serius. Kami akan pergi sekarang." Melihat Lei Chong berpikir seperti ini, Yang Chen diam-diam tertawa. Dia sudah bersiap dengan kemungkinan kekuatannya terekspos, tetapi dia tidak menyangka Lei Chong dan Sky Chanin Supreme akan berpikir seperti ini. Binatang raksasa itu bergerak. Binatang raksasa ini tersegel dan tidak bisa bergerak sama sekali, jadi bagaimana mungkin ia bisa bergerak? Dengan menggunakan niat dao kehidupan dan kematian serta niat dao ruang waktu, dia mampu menyelamatkan semua orang secara diam-diam dan tak diketahui. Namun, tak masalah jika mereka berpikir begitu. Lagi pula, jika ia bisa menjaga kekuatannya agar tak terekspos, ia tak ingin lebih banyak orang mengetahuinya. Saat ini, Lei Chong dan yang lainnya masih syok, dan hampir semua fragmen spasial telah terkumpul. Semua orang secara alami tidak banyak berpikir dan pergi satu demi satu. Yang Chen tentu saja mengikutinya dari belakang, tetapi pada saat ini, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di benak Yang Chen. "Manusia, aku butuh kekuatanmu, aku ingin meninggalkan tempat ini," kata binatang angkasa bintang dengan suara rendah. Yang Chen menyipitkan matanya, "Kenapa aku? Niat dao ruang waktu dan niat dao hidup dan mati tadi berasal darimu, kan?" Tak diragukan lagi. Dengan kedua niat dao terkuat itu, kau sungguh luar biasa. Anak muda, bakatmu sungguh luar biasa. Niat dao ruang waktumu bisa menyelamatkanku jika kau bersedia membantu. Aku akan membalas budimu, kata binatang bintang angkasa. Yang Chen tentu saja tidak bisa langsung setuju, dan karena dia sedang terburu-buru untuk pergi, dia berkata, "Membalas dendam. Kita bicarakan nanti. Tidak nyaman untuk bicara sekarang." Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Star Space Beast merasa agak kecewa tetapi tidak bertanya lebih lanjut, dan membiarkan Yang Chen pergi. Orang-orang yang mampu bertahan hidup saat ini sangat ingin meninggalkan tempat ini. Lei Chong dan yang lainnya tidak terkecuali, dan mereka bergegas maju, ingin segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin, yang kini penuh dengan ketakutan. Tak lama kemudian, tim tersebut sampai di pintu keluar. Ketika mereka tiba di pintu keluar, Lei Chong dan Sky Chanin Supreme tiba-tiba saling berpandangan, dan kemudian keduanya tampak mencapai kesepakatan. Lalu, Lei Chong berkata, "Tiba-tiba aku ingat ada sesuatu yang tertinggal di dalam. Yang Chen, ikut aku ambil." Mendengar ini, Lei Chong langsung meraih Yang Chen dan menuju jauh ke dalam terowongan. Melihat ini, Autumn Cold Supreme gemetar, "Apa yang kalian lakukan?" Sambil berkata demikian, dia hendak mengejar mereka. Namun, anjing langit tertinggi menghalangi Autumn Cold Supreme saat itu. Anggota klan kera kuning dan klan roh besi di sampingnya segera bertindak, mengepung Autumn Cold Supreme. Autumn Cold Supreme menggigil, baru kemudian menyadari bahwa dia dalam bahaya besar. Itu karena kedua anggota tim klan iblis bumi sudah tewas, dan orang-orang dari tim lain sudah melarikan diri seolah-olah terbang. Sekarang mereka berada di terowongan bawah tanah, Sky Chanin Supreme dan Lei Chong pada dasarnya telah mengendalikan situasi. Autumn Cold Supreme menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia serta Yang Chen tamat. "Sky Chanin Supreme, apa yang kau lakukan?" Ki Autumn Cold Supreme meledak. Sky Chanin Supreme tertawa terbahak-bahak, "Apa yang kulakukan? Autumn Cold Supreme, beritahu aku apa yang kulakukan." Pada titik ini, ekspresi Sky Chanin Supreme berubah dingin, "Aku tergila-gila padamu, tapi bagaimana denganmu? Kau acuh tak acuh, dan bahkan sikapmu padaku tidak sebaik memperlakukan anak Yang Chen itu. Katakan padaku apa yang kulakukan. Kukatakan padamu, kesabaran seseorang ada batasnya, dan hari ini, hehe, mau tidak mau, aku akan memilikimu, merasukimu, hahaha." Saat dia mengatakan ini, Sky Chanin Supreme langsung menyerang Autumn Cold Supreme. Autumn Cold Supreme membuka prasasti Dao Inten, "Berjuang mati-matian, Sky Chanin Supreme, tahukah kau mengapa aku takkan pernah mengagumimu? Berkolaborasi dengan Thundercelan dan menyerang bangsa kita sendiri, hanya kau yang bisa melakukannya. Bahkan sebagai hantu, bahkan jika aku mati, aku takkan pernah memandangmu lagi. Karena kamu sudah tahu semua ini sejak awal, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku tidak butuh kamu untuk melihatku lebih lama lagi, aku hanya butuh kamu," kata Sky Chanin Supreme dengan rakus. Pada saat ini, ketiganya menyerang, dan Autumn Cold Supreme berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pada saat yang sama, Lei Chong telah membawa Yang Chen jauh ke dalam terowongan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terlihat kegembiraan, keserakahan, dan hasrat Lei Chong di matanya. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, berhenti, dan mendorong Yang Chen menjauh. "Manusia, manusia." Lei Chong menatap Yang Chen dengan mata serakah yang dipenuhi keinginan, seperti keinginan untuk menelan makanan. Ketika Yang Chen melihat tatapan Lei Chong, dia mendarat dengan mantap dan tersenyum acuh tak acuh, "Yah, tidak bisa menahan diri untuk tidak memakanku, kan?" Lei Chong sedikit terkejut, melihat sikap tenang Yang Chen, dia menyipitkan matanya, "Manusia, kamu tampaknya sepenuhnya menyadari hal ini.
Tentu saja, apakah menurutmu kau menyembunyikannya sedalam itu? Kata Yang Chen ringan. Mendengar ini, Lei Chong tertawa terbahak-bahak, hahaha, menarik sekali. Aku tidak percaya ketika Sky Chanin Supreme bilang kau pintar dan jenius. Sekarang setelah kulihat, tubuhmu memang sumber daya yang luar biasa. Bagus, sangat bagus. Jelas, di matanya, tidak masalah apakah Yang Chen mengetahui pikirannya atau tidak. Karena yang terakhir tidak mempunyai ruang untuk melawan. Hehehe, memikirkannya saja membuatku bersemangat. Jadilah anak baik dan biarkan aku memakanmu. Pertama-tama aku akan menyetrummu sampai kau tak berdaya melawan, lalu aku akan memakanmu. Lei Chong menjilat bibirnya. Mendengar ini, Yang Chen bersandar dan tersenyum. Lalu, dia berkata dengan tenang, benarkah? Aku cukup penasaran, apakah kamu tertarik dengan prasasti Dao Inten milikku ini? Prasasti niat Dao milikmu itu, aku akan memakan semuanya. Lei Chong mengatakan ini namun tidak menyelesaikannya. Murid-muridnya tiba-tiba berkontak karena dalam pandangannya, muncul prasasti niat Dao yang mempesona, dan jumlahnya telah mencapai jumlah yang hampir tak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin? Lei Chong benar-benar tercengang, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia mundur, merasa seolah-olah apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah palsu. 7.000 prasasti niat Dao. Saat angka ini terpampang jelas di pandangannya, yang tertinggal di hati Lei Chong hanyalah keputusasaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau melakukannya? Mengapa? Lei Chong tak kuasa menahan diri untuk mundur. Yang Chen berkata dengan nada sinis, Lei Chong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa binatang bintang luar angkasa manusialah yang membunuh Jenderal Hantu Netherworld di cekungan itu saat itu? Mendengar ini, tubuh Lei Chong bergetar, mungkinkah itu kamu? Mengetahui saja sudah cukup. Sejujurnya, kupikir kau punya sedikit kebijaksanaan, tapi aku tak menyangka kau sebodoh itu. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, karena kau begitu ingin mati, biarkan aku menyempurnakanmu. Namun, Lei Chong tidak akan menyerah begitu saja. Sambil berteriak, ia bergegas menuju Yang Chen, berharap bisa bertarung mati-matian. Namun Yang Chen bahkan tidak meliriknya sedikit pun, dan Lei Chong langsung membeku. Yang Chen langsung berbalik dan pergi, sementara darah Lei Chong langsung mengalir deras. Yang Chen menggunakan niat Dao ruang waktu dan niat Dao hidup dan mati. Dao ruang waktu bermaksud menjebak, Dao hidup dan mati bermaksud membunuh. Saat keduanya dibebaskan, Lei Chong sudah berubah menjadi mayat dingin. Yang Chen menyeret mayatnya, berencana untuk kembali dan melihat apa sebenarnya yang dilakukan anjing langit tertinggi. Klan anjing langit tertinggi, klan roh besi, dan klan kera kuning menyerang bersama-sama. Meskipun Autumn Cold Supreme memiliki kekuatan luar biasa, menghadapi mereka bertiga, situasinya sangat tidak menguntungkan. Dalam waktu kurang dari sesaat, ia dikalahkan. Memanfaatkan kesempatan itu, Sky Chanin Supreme mengeluarkan tali berkilauan keemasan, yang langsung mengikat Autumn Cold Supreme. Autumn Cold Supreme mencoba melepaskan diri, tetapi tali emas terikat begitu erat sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Sky Chanin Supreme, lepaskan aku. Teriak Autumn Cold Supreme dengan marah. Haha, Autumn Cold, aku suka sekali sifat aroganmu. Jangan khawatir, aku akan melepaskanmu setelah kau benar-benar telanjang dan ditaklukkan olehku, lalu aku akan membiarkanmu benar-benar merasakan malumu sendiri. Sky Chanin Supreme menjilat bibirnya. Sky Chanin, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku hantu. Teriak Autumn Cold Supreme. Apa gunanya jadi hantu? Jadi hantu nggak semenyenangkan hidup. Haha, Autumn Cold, kenapa kamu mau banget jadi hantu padahal seharusnya kamu menghargai waktumu sebagai manusia? Sky Chanin Supreme tertawa semakin keras. Klan kera kuning dan klan roh besi juga membantu dari samping, membantu menahan dingin musim gugur tertinggi. Hasrat Sky Chanin Supreme mencapai puncaknya, dan dia berencana melanggar Autumn Cold Supreme di sini. Namun pada saat itu, suara sedingin es tiba-tiba muncul. Kau tahu sebagai manusia, kau harus menghargai waktumu, tapi kau masih saja bersikeras melakukan hal-hal berdosa ini. Anjing langit tertinggi, seperti ayah dan anak, kau sama seperti anakmu. Kau bahkan lebih buruk dari anakmu. Meninggalkan hidupmu sampai sekarang untuk dibunuh sungguh pilihan yang salah. Saat kalimat ini diucapkan, Yang Chen sudah menggendong mayat Lei Chong, selangkah demi selangkah, berjalan mendekat. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa setiap langkah Yang Chen tampak kurang seperti berjalan normal dan lebih seperti perpindahan spasial. Hal ini membuat langkah Yang Chen tak bersuara, tanpa ada gerakan apapun. Karena itulah, meskipun Yang Chen tidak berusaha menyembunyikan kinya, barulah ketika ia hampir berada tepat di depan mereka, ketiga anjing langit tertinggi itu akhirnya menyadari kehadiran Yang Chen. Yang Chen, itu kau. Seru Sky Chanin Supreme saat melihat Yang Chen kembali, ada apa, Kapten Lei Chong di mana? Bukankah dia memakanmu? Kapten Lei Chong yang kau cari. Di sini, Yang Chen melambaikan tangannya dan melemparkan mayat Lei Chong ke depan anjing langit. Sky Chanin Supreme terkejut seluruhnya, dan anggota Yellow Ape Clan dan Iron Spirit Clan lainnya juga sama terkejutnya.
Kapten Lei Chong. Kapten Lei Chong. Apa yang sedang terjadi? Kenapa? Kapten Lei Chong sudah mati. Kapten Lei Chong sudah mati. Saat itu, Sky Chanin Supreme panik. Ia menatap Yang Chen. Yang Chen, bagaimana caranya? Bagaimana aku melakukannya? Yang Chen tersenyum tipis, kekuatanku lebih kuat darinya, jadi dia mati. Begitulah caraku melakukannya. Sedangkan kalian mungkin juga dikubur bersamanya. Prasasti niat Dao Yang Chen ditampilkan sekali lagi. Ketika angka ini muncul, ketiga Sky Chanin Supremes tidak dapat tinggal diam. Bahkan mata indah Autumn Cold Supreme menyipit, dan raut wajah takjub muncul di wajahnya. Ia selama ini bingung, tak mampu memahami mengapa penyelamatan aneh ini terus terjadi padanya. Namun kini, melihat prasasti Dao Inten Yang Chen muncul di hadapannya, ia tahu bahwa semuanya bisa dijelaskan. Jadi begitulah kejadiannya. Inilah alasan mengapa dia diselamatkan secara misterius selama ini. Itulah sebabnya mengapa para jenderal hantu itu mati dengan cara yang aneh tadi. 7.000 prasasti niat Dao. Semua orang meremehkan kekuatan tempur Yang Chen. Sky Chanin Supreme terkejut. Bukankah kau baru saja memasuki tahap nirvana? Kenapa? Dia tidak bisa memahaminya, karena dia ingat betul bahwa ketika Yang Chen baru saja memasuki simpul spasial ini, dia masih berada di tahap pencerahan. Dia ingat betul, dan pasti tidak akan ada kesalahan. Itu berarti Yang Chen memang baru saja memasuki tahap nirvana. Tapi sekarang, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memasuki tahap nirvana memiliki 7.000 prasasti niat Dao? Mengapa? Hehe, anjing langit, kau tahu aku jenius. Kalau kau tahu itu, kenapa kau begitu naif berpikir hal-hal yang terjadi pada orang jenius bisa dengan mudah kau kendalikan dan prediksi? Suara Yang Chen sedingin vonis hukuman mati. Cepat, lari. Sky Chanin Supreme tidak berani berpikir lagi, berbalik untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Dia takut, panik, dan menyesal. Seharusnya dia tidak memprovokasi Yang Chen. Itu terlalu mengerikan, dia harus melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin Yang Chen membiarkan mereka bertiga lolos? Kemanapun prasasti Dao Inten melintas, ketiganya bahkan lebih mudah dibunuh daripada Lei Chong. Dalam sekejap, mereka semua musnah di tangan Yang Chen, tanpa usaha apapun. Bahkan mayat dan tulang belulang mereka pun hilang. Melihat ketiga anjing langit tertinggi dalam keadaan seperti ini, Autumn Cold Supreme terengah-engah mencari udara dingin, dan ketika dia melihat Yang Chen, hatinya yang biasanya tanpa emosi mulai bergetar. Yang Chen telah terbukti sangat hebat sehingga wanita manapun akan tersentuh. Meskipun Autumn Cold Supreme sudah lama hidup, ia masih tersentuh oleh Yang Chen. Meskipun penampilannya tenang, ia menghela napas dan berkata, Yang Chen, kau bersembunyi dengan sangat baik dari adikmu. Sekarang memikirkan tentang bagaimana dia pernah berkata akan melindungi Yang Chen, dia merasa agak malu sejenak. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa melindungi Yang Chen? Itu jelas omong kosong. 7.000 prasasti niat Dao Yang Chen bagaikan dewa surgawi yang turun ke sini, membuat orang merasa tenang. Yang Chen tersenyum dan berkata, maaf membuat Suster Kyuhan khawatir. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya berpikir itu tidak perlu. Aku tidak menyangka Lei Chong dan Sky Chanin Supreme begitu hina sehingga aku tidak punya pilihan selain menunjukkan kekuatanku sekarang. Kekuatanmu terungkap dengan baik. Sejujurnya, jika bukan karena momen terakhir, aku masih akan berhayal, berpikir bahwa kerjasama antara Sky Chanin Supreme dan Lei Chong hanyalah ide sepihakku, dan pikiranku selanjutnya picik. Tapi aku tidak menyangka tebakanku benar. Demi kepentingannya sendiri, Sky Chanin Supreme benar-benar tega meninggalkan kaumnya sendiri, sungguh tercela. Autumn Cold Supreme mendesah pelan dan masih merasakan amarah di hatinya ketika memikirkannya. Semuanya sudah berlalu, kata Yang Chen dengan tenang. Ya, itu sudah berlalu. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Autumn Cold Supreme melihat sekeliling, dan seluruh tim mereka kini hanya tersisa mereka berdua. Tepat saat Yang Chen hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, sebuah suara menyela. Yang Chen, pemilik suara itu tidak lain adalah Hua Wanru. Ketika Hua Wanru muncul, dia datang dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Yang Chen, mendengus, Yang Chen, kau menyembunyikan kekuatanmu dengan cukup baik. Kau, gadis dari tim tadi. Apa hubunganmu dengan Yang Chen? Tanya Autumn Cold Supreme dengan heran. Sedangkan akulah istrinya. Kata Hua Wanru. Omong kosong, aku pernah melihat peri teratai salju, dan kau bukan dia. Autumn Cold Supreme menggelengkan kepalanya. Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Lagi pula, jangan sebut-sebut Zhang Suelian di hadapanku. Hua Wanru sama sekali tidak takut pada Autumn Cold Supreme dan berbicara dengan dingin. Mendengar kata-kata Hua Wanru, Yang Chen terdiam. Awalnya ia berniat menyangkalnya. Namun, mengingat semua yang terjadi saat itu, apa salahnya menyebut satu sama lain sebagai suami istri sekarang? Penyangkalannya yang keras hanya akan membuatnya semakin ambigu. Melihat Yang Chen tidak menyangkal hubungannya dengan Hua Wanru, Autumn Cold Supreme menggelengkan kepalanya pelan. Ternyata adalah hal yang normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, tetapi jelas bahwa hubungan antara kedua istri Yang Chen tidak begitu baik.
Dengan tangan di belakang punggungnya, Hua Wanru berdiri dengan anggun dan berkata dengan santai, Yang Chen, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Saya harus kembali sebentar. Ada beberapa hal yang harus saya urus, kata Yang Chen. Kembalilah sebentar. Yang Chen, kau. Kata-kata yang awalnya ingin diungkapkan Autumn Cold Supreme untuk mengungkapkan kekhawatirannya hampir keluar, tetapi setelah dipikir-pikir, kekuatan Yang Chen ratusan ribu kali lebih kuat darinya, jadi apa gunanya dia khawatir seperti ini? Lagi pula, lebih sia-sia kalau khawatir di depan Hua Wanru, kan? Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, menahan keinginan untuk bertanya lebih banyak lagi. Aku mengerti, Yang Chen, aku tidak akan masuk, aku akan menunggumu di sini. Yang Chen mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang, bagaimana ini bisa pantas? Berhenti bicara omong kosong. Saat kau dan Nona Hua bersama, bukankah berlebihan bagiku untuk berdiri di sampingmu? Karena sudah cukup lama hidup, Autumn Cold Supreme tentu saja memiliki cukup wawasan. Mulut Hua Wanru melengkung ke atas, berpikir bahwa wanita tua ini memiliki mata yang bagus dan tidak akan mengganggu ruang antara dirinya dan Yang Chen. Yang Chen menatap Hua Wanru dengan jengkel, mengetahui bahwa tindakan Autumn Cold Supreme sepenuhnya disebabkan oleh sikap konfrontatif Hua Wanru tadi. Dia tidak bisa berkata apa-apa saat itu, jadi dia hanya bisa berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan bergegas pulang. Saudari Qiuhan, hati-hati di sini. Oke, tidak masalah, kata Autumn Cold Supreme. Setelah itu, Yang Chen segera kembali untuk menangani masalah yang menyangkut binatang luar angkasa bintang. Hua Wanru mengikuti Yang Chen dari dekat, dan keduanya kembali ke posisi Star Space Beast. Saat mereka tiba di sini, Star Space Beast masih berada di dalam segel. Manusia, kau kembali. Aku sangat bersyukur, terima kasih. Suara binatang angkasa bintang terdengar rendah dan lemah, menyampaikan rasa tak berdaya menghadapi berlalunya waktu. Melihat ini, Yang Chen berkata, binatang angkasa bintang, jangan buang-buang kata. Mari kita mulai membahas topik yang baru saja kita bahas. Pertama, mari kita bicarakan hadiah yang akan kau berikan kepadaku nanti. Aku tidak tahu makhluk macam apa kau dan mengapa kau disegel di sini. Mari kita bicarakan hal-hal ini dulu, lalu aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Bagi dia yang memiliki niat daur ruang waktu, larangan-larangan ini memang tidak berarti apa-apa. Akan tetapi, baginya untuk menyelamatkan Star Space Beast ini, bukanlah perkara mudah. Asal-usul Star Space Beast tidak diketahui, dan dia tidak bisa mempercayainya begitu saja. Mendengar pertanyaan Yang Chen, binatang angkasa bintang merenung sejenak sebelum berbicara sambil mendesah, mari kita mulai dari periode terjauh. Aku berasal dari tempat bernama Langit Berbintang Semesta. Untuk wilayahmu saat ini, si kecil mungkin masih cukup jauh. Langit Berbintang Semesta. Yang Chen sedikit terkejut, tempat seperti apa itu? Binatang angkasa bintang itu penuh emosi. Aku lahir dan tinggal di sana. Sebagai binatang angkasa bintang, aku memiliki kemampuan untuk melintasi bintang-bintang dan datang ke berbagai ruang. Namun, suatu hari, bangsaku tiba-tiba diserang oleh orang-orang super kuat dari dunia bawah. Orang-orang dunia bawah melihat kemampuan bangsaku untuk bebas menjelajahi ruang angkasa dan ingin menggunakan kemampuan kami untuk menyerang antar muka lain. Pada akhirnya, sebagian besar bangsaku memilih untuk menyerah, sementara hanya sedikit yang memilih untuk mati daripada menyerah. Kemampuan untuk bepergian bebas melalui ruang angkasa. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba terkejut. Tak heran jika orang-orang Netherworld dapat dengan mudah menyerang antar muka lain, sementara antar muka lain kesulitan melakukan penjelajahan skala besar. Oleh karena itu, Netherworld mengandalkan binatang-binatang angkasa bintang yang hidup di langit berbintang semesta. Meskipun dia tidak tahu seperti apa tempat langit berbintang semesta itu, tampaknya itu bukan wilayah biasa. Apakah kamu yang memilih mati daripada menyerah? Tanya Yang Chen. Ya, saat itu, aku adalah bagian dari para petinggi bangsaku dan menolak untuk menyerah. Jadi, aku disegel di tempat ini oleh orang-orang kuat dari Netherworld yang secara khusus telah membuka sebuah ruang. Binatang angkasa bintang berkata dengan nada rendah, dan kemudian, seiring berlalunya waktu, mereka ingin menguras semangatku dalam sungai waktu yang panjang. Sejujurnya, semangatku memang telah terkuras. Jika mereka benar-benar memilih untuk melepaskanku, aku mungkin benar-benar memilih untuk menyerah. Lagi pula, rakyatku sudah menyerah, dan tak ada alasan bagiku untuk tidak menyerah. Tapi, pada titik ini, binatang angkasa bintang menjadi marah, tapi mereka benar-benar melupakanku di sini. Aku sudah menunggu di sini selama bertahun-tahun, begitu lamanya sampai aku lupa sudah berapa lama. Mendengar kata-kata ini, Hua Wanru tidak dapat menahan tawa. Binatang luar angkasa bintang ini sungguh menyedihkan. Awalnya ingin menjadi pahlawan, ia malah terpenjara di sini selama bertahun-tahun. Kemudian, ia menyesal dan ingin menyerah. Bukannya tidak masuk akal, ia memang tidak menyerah sejak awal dan bertahan begitu lama. Semua temannya sudah menyerah, dan tidak ada gunanya jika ia tidak menyerah. Menyerah memang memalukan, tetapi bisa dimaklumi. Akan tetapi, penduduk Netherworld melupakannya.
Akibatnya, ia terpenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tragis. Jadi, ketika orang-orang Netherworld menggunakan simpul spasial ini untuk datang ke alam roh kita, sebenarnya itu adalah rencana yang telah mereka buat bertahun-tahun yang lalu. Namun, saat itu, karena simpul spasial ini tampaknya bukan pintu masuk terbaik, simpul itu terlupakan. Setelah bertahun-tahun, Netherworld tidak dapat menemukan pintu masuk yang lebih baik, jadi mereka mengingat simpul spasial ini dan berencana menggunakannya untuk menyerang alam roh kita. Hua Wanru dengan cepat mengetahui situasinya setelah diberi petunjuk. Sayang sekali setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ketika orang-orang Netherworld menyerang lagi, mereka masih tidak bisa mengingat keberadaan binatang angkasa bintang ini. Haha, masuk akal, dengan begitu banyak binatang angkasa bintang yang telah menyerah, orang-orang Netherworld telah lama menguasai kekuatan binatang angkasa bintang, jadi mengapa mereka peduli dengan yang terlupakan? Itu sudah tidak berguna bagi mereka, kata Hua Wanru dengan nada sarkastis. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa, baiklah, Hua Wanru, berhentilah membuat komentar sarkastis. Binatang angkasa bintang tampak murka, tetapi segera tenang dan berkata, benar, gadis manusia ini benar. Aku, yang dilupakan oleh orang-orang Netherworld di sini, adalah hal yang paling menyebalkan bagiku, dan aku ingin balas dendam. Kau ingin membalas dendam pada orang-orang Netherworld? Tanya Yang Chen bingung. Bukan hanya orang-orang Netherworld, aku juga ingin membalas dendam pada kaumku sendiri. Binatang angkasa bintang meraung. Yang Chen tidak dapat menahan senyum, memahami perasaan Star Space Beast. Membalas dendam pada sesamanya, meskipun awalnya tampak aneh, masuk akal jika dipikir-pikir lagi. Binatang angkasa bintang telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan setengahnya disebabkan oleh sesamanya. Ia tidak menyerah, sementara rekan-rekannya menyerah. Saat ingin menyerah pun sudah tidak ada gunanya karena saudara-saudaranya sendiri. Siapapun akan kesulitan menyeimbangkan emosinya dalam situasi ini. Kau ingin aku melepaskanmu demi membalas dendam pada kaummu. Tapi aku merasa balas dendammu pada kaummu itu pasti khayalan. Dengan kekuatanmu saat ini, kau sama sekali tidak bisa melakukannya. Yang Chen berkata, kekuatan Netherworld jauh melampaui imajinasimu. Binatang angkasa bintang tertawa, aku tahu, dengan kekuatanku saat ini, aku tak bisa membalas dendam pada keluargaku. Dan bahkan jika aku dibebaskan, aku tak punya banyak waktu lagi, karena umur binatang angkasa bintang kita tidak abadi, dan hidupku sudah mencapai batasnya. Bahkan jika kau membebaskanku, aku tak akan hidup lebih lama lagi. Kalau waktumu sudah habis, apa gunanya balas dendam? Yang Chen semakin bingung. Binatang angkasa bintang tertawa terbahak-bahak, kami binatang angkasa bintang memiliki bakat khusus yang disebut transfer tubuh ilahi. Metode kultivasi kami melibatkan melahap semua jenis sumber daya dari alam semesta untuk membangun tubuh ilahi energi. Hal ini membuat kekuatan kami sepenuhnya bergantung pada penumpukan sumber daya. Dibandingkan dengan metode kultivasi klanmu yang lain, bukankah metode kultivasi kami yang mengandalkan penumpukan sumber daya tampak konyol? Memang agak aneh, kata Yang Chen. Ini absurd, tapi kita punya satu keuntungan, kita bisa menggunakan nyawa kita sebagai tebusan dan mentransfer kekuatan yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup kita kepada orang lain. Jadi, dalam ras kita, banyak ahli hebat akan mewariskan kekuatan mereka kepada keturunan mereka sebelum mereka meninggal, sehingga anak-anak mereka pun mewarisi kekuatan mereka. Sang binatang angkasa bintang menjelaskan. Mendengar ini, Yang Chen menjadi tertarik, tidak kusangka ada kemampuan seunik itu. Hehe, inilah bakat khusus binatang angkasa bintang kita, kata binatang angkasa bintang. Coba saya dengar detailnya. Apa kekuatanmu saat ini, dan seberapa banyak yang bisa kau transfer ke orang lain? Tanya Yang Chen. Binatang angkasa bintang berkata dengan tenang, di masa jayaku, kekuatan yang kukumpulkan melalui sumber daya setara dengan para ahli tanpa batas di klanmu. Jika aku mentransfer kekuatanku, aku bisa langsung meningkatkan seseorang dengan fisik luar biasa untuk mencapai tahap nirvana. Namun, orang itu tidak akan memiliki prasasti niat dao dan semacamnya, tetapi mereka akan memiliki beberapa kekuatan suci khusus binatang angkasa bintang kita seperti merobek ruang, teleportasi, dan sebagainya. Kurasa kau mungkin membutuhkannya. Tapi sekarang, aku tidak butuh transfermu, kata Yang Chen. Hatinya terguncang luar biasa. Binatang angkasa bintang ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tanpa batas. Kekuatan tingkat tanpa batas, di depan Netherworld, masih begitu tak berarti. Ditangkap dan ditindas di sini selama bertahun-tahun tanpa ampun, sungguh kejam. Memang, kekuatanmu saat ini tidak memerlukan transferku, kata Star Space Beast dengan kecewa, takut Yang Chen akan menolak. Namun, Yang Chen tenang dan berbalik menatap Hua Wanru. Dia tidak bisa mengatasinya, binatang angkasa bintang itu tahu niat Yang Chen dan berkata. Kenapa tidak? Tanya Yang Chen curiga. Karena tubuhnya terlalu lemah untuk menangani transfer kekuatanku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, hanya orang dengan konstitusi yang sangat kuat yang bisa menanganinya.
Kalau tidak, mentransfer kekuatanku secara paksa akan menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Jelas Star Space Beast. Yang Chen ragu-ragu, ada kondisi seperti itu. Masuk akal karena tidak mungkin ada makan siang gratis. Pasti ada syaratnya. Aku tidak butuh kekuatan yang tidak berguna seperti itu. Aku ingin mengolah prasasti niat Dao. Aku tidak butuh kekuatan eksternal, kata Hua Wanru dengan arogan. Binatang angkasa bintang mendesah sedih, sepertinya kalian berdua tidak membutuhkan transferanku. Tidak apa-apa, aku bisa menemukan orang lain yang fisiknya kuat. Aku punya banyak. Yang Chen teringat teman-teman binatang iblisnya di Menara Dewa Iblis. Mula-mula ia teringat pada Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2. Meskipun kedua beruang konyol ini berada di lingkungan megah Menara Dewa Iblis, mereka malas dan tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Sekarang kekuatannya semakin kuat dan dia tidak terlalu membutuhkannya, mereka masih berada di level alam dewa sejati tanpa peningkatan apapun. Ini mengingatkan Yang Chen pada dua beruang konyol sambil membuatnya tersenyum kecut. Dengan fisik yang kuat dan mampu menangani cukup banyak transfer, bukankah kedua beruang ini kandidat yang sempurna? Sempurna sekali. Teringat pada saudara beruang hitam Gunung Hitam, Yang Chen tak ragu lagi, dan langsung memasuki Menara Dewa Iblis. Saudara beruang hitam Gunung Hitam berada di lantai 3 Menara Dewa Iblis, bermain dan tidur sepanjang hari. Jika Yang Chen tidak mengganggu mereka, mereka mungkin tidak akan merasa bosan seumur hidup di lantai 3 Menara Dewa Iblis. Ini ada hubungannya dengan kecerdasan kedua beruang ini. Dengan kata lain, bagi orang-orang yang membosankan, kehidupan yang monoton pun tidak akan membuat mereka bosan. Justru sebaliknya, mereka akan menganggapnya lucu. Saat Yang Chen tiba, kedua beruang konyol itu masih tertidur, yang membuatnya tertawa dan menangis di saat yang bersamaan. Kedua beruang ini benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu kesempatan berharga seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berteriak keras, "Bangun, cepat!" Kedua beruang hitam Gunung Hitam itu menggigil, lalu segera bangkit dan berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi? Oh, bos, kenapa kau di sini? Bos, kenapa kamu ada di sini? Kalian berdua, beraninya kalian bertanya kenapa aku di sini?" Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Kalau aku tidak menjaga kalian berdua, apa kalian bisa tidur di sini seumur hidup? Lalu, apa salahnya tidur?" Tetua Beruang 1 dan Tetua Beruang 2 menggaruk kepala mereka dan berkata, "Tentu saja, bos, kalau kau mau kami bermain denganmu, kami dengan senang hati akan melakukannya. Misalnya, mencari seseorang yang lebih lemah dari kami dan mengalahkannya." Petik 2. Yang Chen memutar matanya, "Kalian berdua benar-benar hebat. Kalau senior Xiong Batian tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Ngomong-ngomong, aku datang menemui kalian hari ini karena suatu alasan. Ikut aku." Hah? Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2 sama-sama bingung, tidak tahu apa maksud Yang Chen, tetapi mereka cepat-cepat mengikutinya. Saat mereka keluar, kedua beruang konyol itu melihat binatang raksasa luar angkasa bintang. Wah, binatang yang sangat besar. Beruang tua 1 dan beruang tua 2 menutupi perut mereka, cukup terkejut. Setelah membawa dua beruang konyol itu keluar, Yang Chen bertanya kepada binatang raksasa luar angkasa bintang, "Apa pendapatmu tentang mereka?" Binatang raksasa luar angkasa bintang menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah dua beruang, lalu mengeluarkan suara puas. "Lumayan, fisik kedua beruang ini lumayan bagus. Mereka cocok untuk transfer tubuhku," kata binatang raksasa antariksa bintang. "Sekarang, bisakah kau melepaskanku?" "Tidak masalah," jawab Yang Chen dengan tenang. Meskipun binatang raksasa antariksa bintang adalah ahli tahap tanpa batas, ia telah disegel di tempat ini selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah lama berkurang. Terlebih lagi, ia bisa merasakan kesunyian dari binatang itu. Binatang raksasa antariksa bintang saat ini sama sekali tidak memiliki ambisi. Ini bukan sesuatu yang terlihat di matanya, melainkan di lubuk hatinya. Ia sudah tertanam kuat, yang ia miliki hanyalah kebencian terhadap takdir. Itulah sebabnya ia ingin membalas dendam pada kaumnya sendiri, dan juga pada Netherworld. Yang Chen membuka murid ilahi Lingqi dan dapat melihat di mana kunci larangan itu berada. Dengan sekali tatapan, Yang Chen segera mengungkap niat Dao ruang waktu lapis demi lapis, menganalisis larangan itu secara menyeluruh. Harus dikatakan bahwa niat Dao ruang waktu adalah tangan yang baik untuk mencabut larangan tersebut. Mengapa? Karena niat Dao ruang waktu dapat memadatkan dan memisahkan ruang, bahkan menghentikan aliran waktu. Ketika sepotong ruang waktu dihilangkan seketika, adakah larangan yang tak tergoyahkan? Larangan yang menekan binatang raksasa antariksa bintang di sini hampir merupakan larangan tingkat tertinggi, sangat sulit untuk dipatahkan. Mengandalkan cara untuk mencabut larangan tersebut, akan sesulit mencapai surga. Namun, di hadapan niat Dao ruang waktu Yang Chen, itu seperti kehampaan. Makna dari binatang raksasa luar angkasa bintang yang mencarinya adalah seperti ini. Niat Dao ruang waktu Yang Chen menghapus larangan tersebut, dan membukanya sepenuhnya. Ketika binatang raksasa luar angkasa bintang melihat larangan di sekelilingnya lenyap sepenuhnya, ia langsung mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Ia meraung saat bangkit, tubuhnya yang besar berenang, berputar, dan melayang bebas di dalam baskom. Hahaha, akhirnya aku bebas dari larangan, akhirnya bebas dari masalah, dan akhirnya bebas. Tapi, pada titik ini, binatang raksasa luar angkasa bintang dipenuhi dengan kesedihan. Yang Chen mengerti dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, binatang raksasa antariksa bintang berkata, manusia, hari-hariku sudah dihitung. Sebelum aku mati, aku akan menyerahkan seluruh kekuatanku kepada dua beruang yang kau inginkan. Kedua beruang hitam gunung hitam saling berpandangan, masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, mereka menatap kosong ke arah binatang raksasa antariksa bintang, tidak tahu dari mana asalnya, tetapi binatang itu tampak begitu agung. Yang Chen mengangguk. Binatang raksasa antariksa bintang itu kemudian segera berkata, namun, aku juga punya syarat. Aku ingin kau bersumpah kepada surga bahwa jika kau punya kesempatan, kau akan membunuh kerabatku yang pengkhianat tanpa ampun. Dan kau juga tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di alam baka. Aku sudah berselisih dengan orang-orang di Netherworld, tapi untuk kerabatmu, aku tidak tahu di mana mereka berada, bagaimana aku bisa membantumu. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan pergi ke Netherworld untuk membantumu membunuh mereka. Lagi pula, aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kalau mereka semua sekuat dirimu, aku tidak bisa membantumu, kata Yang Chen langsung. Binatang raksasa antariksa bintang berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, aku tahu semua itu. Aku hanya meminta agar ketika kau bertemu mereka di masa depan, dengan kemampuanmu, kau harus membantuku mencapai semua ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah aku mati. Baiklah, tidak masalah. Yang Chen segera bersumpah. Melihat Yang Chen mengucapkan sumpah, binatang raksasa luar angkasa bintang akhirnya merasa tenang. Selanjutnya, aku akan mentransfer semua kekuatanku kepada kedua beruang ini, dan setelah itu, aku akan mati sepenuhnya. Binatang raksasa luar angkasa bintang itu berbicara seolah meninggalkan surat wasiat terakhir, meskipun sebenarnya tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan. Yang Chen, dengan tangan di belakang punggungnya, bertanya, jadi ini yang kau tawarkan padaku sebagai balasannya. Masih ada lagi. Lihat ke bawah. Binatang raksasa antariksa bintang itu tiba-tiba tersenyum. Apa? Pupil mata Yang Chen mengecil. Dia melihat ke bawah dan melihat sejumlah besar pecahan spasial, satu kelompok demi satu, totalnya sekitar 200.000 keping. Jumlah ini sungguh mengerikan. Perlu dicatat bahwa seluruh medan perang mereka hanya membutuhkan lebih dari 500.000 keping fragmen spasial. Baru saja, mereka telah menemukan cukup banyak fragmen spasial di tempat ini, yang dianggap cukup berharga. Tapi sekarang, keadaannya bahkan lebih baik. Mereka telah menemukan lebih dari 200.000 keping sekaligus. Jika ia menyimpan fragmen spasial sebanyak ini, ia bisa sepenuhnya mengisi kembali kepingan yang hilang di medan perang. Apa yang terjadi? Kenapa semua fragmen spasial ini ada di sekitar tempatmu yang tersegel? Apakah itu fragmen spasial yang lahir saat kau disegel? Tanya Yang Chen ragu. Ya, meskipun aku disegel, kekuatan ilahi bawaanku mampu menguraikan ruang menjadi fragmen spasial. Selama aku menguraikan cukup banyak fragmen, aku bisa membuka celah di ruang. Meski sulit, aku tak pernah menyerah. Aku dikekang oleh larangan, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah menguraikan lebih dari 200.000 keping fragmen spasial. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.